Aku lupa, kayaknya Aristoteles. Dia bilang bahwa manusia itu kan hidup dan menjadi bagian dari lingkungan. Penasaran nih, gimana sih bentuk keterkaitan antara keadilan iklim dan keadilan rasial itu? Akhirnya dituntut untuk kalau memang mau memperbaiki iklim harus juga memperhatikan racial justice, itu juga harus utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Hipotesian di Hipotesis, Hikmah Podcast isu strategis dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Perkenalkan, saya Kalisa. Hari ini saya akan menemani Hipotesian di rumah untuk membahas topik yang tentunya sangat menarik, yaitu kondisi bumi dan bayangan masa depan. Nah, di episode kali ini kita ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang anggota kajian politik sumber daya alam. Selamat datang Mbak Yayum, mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dulu dan menceritakan sedikit tentang pengalaman Mbak Yayum biar lebih akrab dengan Hipotesian di rumah. Oh gitu. Oh ini ya. Salamnya hai hipotesis gitu. Yeah. Oh gitu. Oh, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Yayum. Ya, ikut bantu-bantu di bagian politik sumber daya alam di Lembaga Hikmah Kajian Publik Muhammadiyah. Soal ini kali ya, soal kenapa suka sama isu ini kali ya. Dari dulu sih, dari kuliah S1 memang banyak berkegiatan di alam gitu, karena juga background Mapala gitu. Jadi suka sama alam, jadi cinta sama alam. Pada awalnya mungkin masih romantisme lingkungan gitu ya, lingkungannya asri kayak gitu, nggak mau rusak, nggak, harus dijaga kayak gitu. Nah, perasaan cinta sama lingkungan itu berkembang gitu. Jadi termasuk juga akhirnya terjun ke isu-isu yang lebih polemik gitu, bahwa isu lingkungan juga berhubungan sama politik yang carut marut gitu. Akhirnya tada belajar di sini akhirnya. Berarti kayak dengan lingkungan itu udah masuk ke darahnya Mbak Yayum gitu ya, udah cinta banget gitu. Gimana ya? Kalau nggak salah dari filsuf, aku lupa, kayaknya Aristoteles. Dia bilang bahwa manusia itu kan hidup dan menjadi bagian dari lingkungan. Udah gitu aja sebenarnya, kan ya udah gitu, kita a part of lingkungan gitu. Betul sekali. Kayaknya semua orang harusnya juga itu deh, ngerasa bagian dari lingkungan. Sadaran gitu ya. Terus aku mau tanya nih Mbak, kayak sebenarnya apa sih kesadaran satu bumi itu? Terus tindakan apa yang mencerminkan kesadaran satu bumi itu, dan mengapa penting bagi kita tuh untuk sadar kalau kita tinggal di planet dengan sumber daya alam yang terbatas? Wah, apa ya, berat ya pertanyaannya. Mulai dari mana ya enaknya ngobrolin ini tuh? Mungkin ngobrolin soal mulai dari kesadaran orang sama lingkungan ya. Sebenarnya kan kita sudah lama nih, kayak apalagi kita tuh tinggalnya di perkotaan ya, terlepas itu sama si lingkungan itu. Coba misalnya tinggal di desa gitu, kamu akan ngerasain dalam 1 tahun bahwa ada siklus yang berubah gitu dalam hidupmu. Misalnya kayak masuk di bulan September sampai nanti Januari sampai Februari, itu akan ngerasain bahwa udara lembab, basah, hujan ya kan, kayak gitu. Terus nanti kayak peak di Juni gitu, ngerasain naik panasnya. Jadi hal-hal sesederhana itu sebenarnya karena kita di kota itu jadi udah tercerabut. Jadi udah biasa aja gitu, kayak nggak ada perubahannya ya. Iya, apalagi kan kita tuh masuk kuliah ruangannya ber-AC. Abis itu kayak kita kadang nongkrong juga di tempatnya yang ber-AC, ya kan ya. Jadi kayak kita udah lupa gitu, ini rasanya alam tuh gimana. Mungkin aku mulai dari itu dulu kali ya, kayak bahwa kita tuh udah hidup dengan gaya perkotaan yang sudah dengan semua teknologi gitu loh. Jadinya kita lupa bahwa kita tuh makhluk bumi. Jadi kita nggak merasakan ada bumi ini tuh udah berubah, udah semakin tua, udah banyak pengurangan gitu. Jadi kita nggak merasakan karena
keseharian kita terlepas dari it's exactly hal-hal like begitu. benar itu benar banget kayak gitu. Nah, karena seperti yang kita ketahui juga nih ya, beberapa tahun terakhir tuh isu krisis lingkungan ini lagi hangat dibicarakan ya, lagi urgent, kompleks, dan penting untuk dibahas. Nah, menurut Mbak Yayum tuh sebenarnya apa sih pengaruh krisis lingkungan ini ke dalam kehidupan kita? Ini akhirnya pandangannya jadi relatif ya. Sama kayak tadi, kalau orang perkotaan yang ngerasa bahwa dia makan bisa mudah aja gitu kan, kita ngerasa tiap bulan kita dapat pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan kita makan sekarang tinggal di handphone. Di teknologi Iya kan, digital. kita kebutuhan mana-mana tinggal ke mall, di situ ada handphone, di situ kita bisa beli baju, di situ bisa beli segala hal, lalalala kayak gitu. Itu juga mempengaruhi kesadaran kita sama lingkungan. Mungkin menurutku yang agak meledak soal kesadaran lingkungan tuh pas Greta Thunberg. Dulu dia masih remaja kayak gitu, bahwa dia banyak mengkonsumsi berita-berita bahwa ada krisis lingkungan, ada krisis iklim. Nah kemudian dia bikin gerakannya karena dia masih anak-anak waktu itu, sehingga yang diminta adalah perbaikan dari krisis iklim kepada pemerintah. Dia sadar bahwa persoalannya bukan pada individu, tapi pada institusi yang lebih besar yang menguasai negara-negara gitu. Nah kayaknya mulai dari Greta Thunberg itu, si aksinya itu untuk menuntut keadilan generasi, keadilan iklim untuk generasinya dia, which is kayak seumuran teman-teman sekarang gitu. Ya itu maksudnya, mulai dari situ terus banyak orang terinfluence, akhirnya jadi bikin meledak, dan kesadaran itu yang sekarang akhirnya tumbuh dan dirawat di banyak tempat gitu. Sebenarnya sayang sekali ya, kayak bahkan sekarang aja perubahan iklim sudah nggak menentu ya kan, biasanya tentang bulan ber itu hujan. Benar. Bahkan sekarang sampai Maret itu juga kadang masih hujan deras itu. Benar. Sayang sekali ya, udah krisis lingkungannya udah semakin terlihat jelas sebenarnya. Benar. Itu udah nyata kelihatan, tapi banyak yang denial. Iya. Apaan sih itu, cuman ini nih bisa-bisaan orang aktivis doang. Betul. Tuh ngomong krisis lingkungan. Menganggap hal itu sebenarnya wajar saja terjadi gitu. Iya, mungkin karena faktornya banyak ya kenapa denial gitu. Salah satunya itu karena mungkin kurang lama dan menikmati tinggal bersama alam gitu, sehingga kurang sadar bahwa ini beneran ada nih. ini kacau nih beneran gitu. Terus ini Mbak, kemarin sebelum waktu briefing ini saya dapat kalimat menarik ya, yaitu climate justice must be racial justice and justice in the biggest context. Nah kalau saya nggak salah tangkap itu ya, makna dari kalimat ini kurang lebih seperti untuk mengatasi krisis iklim, kita harus secara bersamaan mengatasi masalah rasisme dan ketidakadilan sosial. Benar. Sebenarnya penasaran nih, gimana sih bentuk keterkaitan antara keadilan iklim dan keadilan rasial itu? Itu sebenarnya masuk pada turunan-turunan dari aksi untuk mengatasi iklim gitu. Kalau teman-teman ini ya, teman-teman muda gitu, atau ya secara luas lah gitu. Apa sih biasanya kalau krisis iklim tuh, cara mengatasi krisis iklim biasanya ngapain? Reboisasi, terus ada lagi pengurangan emisi gas rumah kaca gitu kan. Benar. Kayak termasuk juga transisi energi, yang katanya energi kotor harus diganti, sumber-sumber energi kotor harus diganti dengan energi bersih kayak gitu. Akhirnya adalah salah satu turunannya dari upaya transisi energi gitu misalnya untuk iklim adalah mengganti pembangkit listrik kita yang dulu batu bara yang katanya kotor harus diganti sama yang lebih bersih gitu. Misalnya kayak ini mobil pakai gas bumi, pakai minyak bumi gitu.
BBM ya, itu dianggap kotor. Kemudian harus diganti dengan lebih bersih, dengan listrik, baterai dari nikel. Yang sebenarnya udah banyak tuh penelitiannya soal bahwa pertambangan nikel yang dijadikan sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan baterai untuk mobil listrik dan perubahan-perubahan transisi energi itu berdampak buruk terhadap lingkungan, sosial, kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya poinnya. Kalau isu transisi energinya atau kalau isu mengatasi krisis iklimnya itu tidak dibarengi dengan prinsip-prinsip keadilan, dengan prinsip hak-hak asasi manusia, itu tuh nanti dampaknya adalah yang terjadi hari ini gitu. Bahwa ya udah kita pindah gitu. Seakan-akan ngerasa kalau kita udah pakai mobil listrik, nggak pakai lagi mobil berbahan BBM, itu ngerasa kayak apa? Itu sudah aman, ya, sudah membantu memperbaiki lingkungan. Kita sudah ini nih kayak gitu, ngerasa udah memperbaiki lingkungan gitu. Tapi sebenarnya semua proses itu dikerjakan tidak berdasar basisnya basis keadilan. Gitu. Kenapa akhirnya dituntut untuk kalau memang mau memperbaiki iklim harus juga memperhatikan racial justice, itu juga harus utama karena kan akhirnya dampaknya adalah tetap negara-negara pinggiran ya. Jadi kan kalau di sistem ekonomi dunia ada yang disebut negara induk, ada yang disebut atau negara sentral lah ya, sama negara pinggiran. Negara sentral adalah mereka punya modal-modal besar tuh, si kapital-kapital besar. Itu yang membangun industri-industri, berbagai industri ekstraktif termasuk di negara-negara pinggiran. Sehingga pinggiran dianggap, bahkan kata pinggiran aja kayak kita, gimana sih? Rasis gitu ya? Iya, rasis kan ya? Betul. Kayak gitu. Jadi dikucilkan ya, benar. Sih itu maksudku. Menarik sekali ini kalimatnya ya. Jadi benar-benar untuk memperbaiki lingkungan itu juga perlu menegakkan keadilan rasial. Iya, segala bentuk keadilan, termasuk juga yang muda-muda harusnya yang paling getol untuk bilang kita butuh keadilan untuk masa depan kita. Oke. Mungkin last but not least nih Mbak, ada tips and trick kah dari Mbak Yayum untuk generasi muda dalam menentukan pilihan hidup yang lebih berkelanjutan dan membantu mengatasi krisis lingkungan ini? Wah, ini betul pertanyaan yang harusnya dijawab sama teman-teman dan ini filosofis. Artinya tidak ada satu jawaban tunggal dan dia sangat relatif. Semua bisa punya kontribusi, semua bisa punya caranya untuk sama-sama ngerasa harus membantu nih laju tingkat kerusakan bumi ini bisa melambat atau bahkan bisa menurun. Kayak gitu, sedangkan yang dituntut adalah laju kerusakannya. Nah, karena dia tidak ada jawaban tunggal, maka setidaknya aku pikir yang pertama adalah kesadaran bahwa kita itu bagian dari ekosistem. Ekosistem itu bukan cuma sekedar kayak, kan kalau kita dulu di SD diajarin tuh, ekosistem apa sih? Ada pesisir, ada ekosistem gurun, kayak gitu. Nah, kesadaran bahwa ekosistem tuh bukan yang kecil-kecil itu doang, tapi itu seluruh bumi. Seluruh bumi itu tuh ngebikin sistem sebenarnya. Jadi bahwa apa yang terjadi di gurun gitu, anginnya yang terbawa sampai ke daerah lain itu tuh membawa nutrisi juga gitu. Jadi bahwa dunia itu satu sistem, lewat sistem angin, lewat sistem air, lewat atmosfernya yang bergerak kayak gitu. Itu pertama kesadaran itu dulu tuh. Kayak kita satu sistem. Bagaimana sebagai satu makhluk bumi, sebagai makhluk yang sama-sama satu bumi, itu jangan sampai kita berbuat kerusakan untuk mungkin di sekitar kita nggak berbuat kerusakan gitu, tapi jangan sampai kerusakan yang kita buat itu bisa mempengaruhi untuk saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya. Benar gitu. Benar, itu sih pertama kesadaran itu, sehingga caranya akan jadi banyak dan akan bisa pilihan-pilihan hidup yang diambil itu tidak sifatnya artifisial kayak gitu, atau misalnya pilihan hidup yang cuman gimmick-gimmickan gitu.
kayak apa ya? Kayaknya nih juga kritik buat diriku sendiri gitu loh. Soal misalnya kita kan suka tuh dapet campaign sekarang bawa tumbler. Ya, betul. Apa sih kalau di McD sekarang udah nggak pakai sedotan dan dia udah ngeganti si plastiknya jadi si yang tas itu kan. Nah, terus jangan sampai kita terjebak sama gimmick-gimmick yang kayak gitu. Iya kamu nggak kayak gitu, tapi kamu makan McD tiap hari, si tas itu seratnya itu juga sintesis gitu, sintetis gitu. Dia bukan kain yang murni gitu, dia juga dari plastik gitu. Dan itu diproduksi, ibaratnya kenapa akhirnya kesadarannya dulu yang dibangun secara dasar dulu sehingga pilihan-pilihan hidupnya jadi nggak gimmick-gimmickan untuk lingkungan gitu. Jadi kayak kita walaupun kita tinggalnya di pesisir nih, kita harus tetap memikirkan tingkah laku kita biar nggak merugikan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Terus untuk melakukan kesadaran itu juga nggak boleh gimmick ya. Jadi kayak kita benar-benar memahami lingkungan. Kita misalnya ini kita mengurangi plastik, tapi sama saja kita menggunakan tadi ya kertas yang masih menggunakan bahan sintesis yang masih susah didaur ulang. Sebenarnya menarik sekali ya diskusi kali ini. Nggak kerasa kita ada di penghujung episode. Terima kasih kepada Hipotesian yang sudah setia mengikuti hipotesis, dan Mbak Yayum yang sudah menambah wawasan kita dengan informasi berharga. Jangan lupa kesadaran akan satu bumi bukan hanya sebuah gagasan, tetapi panggilan untuk bertindak bersama demi masa depan yang berkelanjutan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.